Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di suasana yang sangat menyenangkan ini kita bisa melanjutkan ya kajian kita, ngobrol santai kita seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam secara umum. Nah, rekan-rekan sekalian, semoga kita, ilmu kita, rezeki, keluarga, teman-teman, tetangga, lingkungan, semuanya berkah dan bermanfaat, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini ya, saya akan ingin menceritakan tentang bagaimana dialog antara Allah dengan iblis yang sudah kita kutip ayatnya kemarin ya. Kita tahu itu dialog Allah dengan iblis. Kemudian nanti ada, kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran itu, ada dialog Allah dengan iblis. Kemudian ada dialog Allah dengan malaikat, ya, dan juga yang ketiga adalah dialog Allah dengan Adam atau manusia, ya. Bahkan ketika dialog Allah dengan Adam, di situ ada tersirat dialog antara Adam dengan para malaikat, ya. Jadi unik ini, ada dialog Allah dengan iblis, kemudian dialog Allah dengan para malaikat, dan dialog Allah dengan Adam. Paling tidak ada 3 dialog ini ya kalau kita melihat ayat Al-Qur'an, dan ada satu lagi di situ juga tersirat dialog atau interaksi antara Adam dan para malaikat. Nah, yang pertama tentang dialog antara Allah dengan iblis. Ayatnya sudah kita kutip kemarin ya, surat 38 ayat 75 sampai 76, surat Shad ya. Di situ Allah berfirman kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi? Astakbarta am kunta minal alin? Qala ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Itu secara tekstual, tekstual jelas di situ menggambarkan Allah berkata kepada iblis, "Ya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud hormat kepada sesuatu, yakni Adam yang kuciptakan dengan tanganku? Apa engkau sombong atau merasa lebih tinggi dari Adam itu?" Iblis mengatakan, "Ana khairun minhu," aku lebih keren dari Adam, aku lebih hebat, lebih canggih, lebih keren, lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku ya Allah dari api, dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu dialog antara Allah dengan malaikat, ya. Disebutkan di dalam surat 2 ya, surat Al-Baqarah ayat 30 ya, ayat 30, 31, 32, 33 di sekitar itu Allah mengatakan, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah," sesungguhnya aku akan menjadikan, mengangkat khalifah di muka bumi, kata Allah itu. Ya. Qalu, kemudian malaikat menjawab. Ini dialog antara Allah dengan malaikat. Malaikat menjawab, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima." Mengapa Allah kau akan ciptakan seseorang yang akan membuat kerusakan di muka bumi, sekaligus membuat pertumpahan darah, saling bunuh, saling hajar? Kenapa kau menciptakan makhluk yang model seperti itu, kata para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini para malaikat senantiasa mensucikan engkau, mengkuduskan engkau, ya, memuji engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah hanya menjawab, aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Itu dialog antara antara Allah
antara Allah dengan malaikat, ya kan? Yang kedua. Yang ketiga, ini dialog antara Allah dengan Adam. Ya. Ini ada di tadi selanjutnya itu 31, 32, 33 ya. Insya Allah di ayat 32. Ini dialog Allah dengan Adam. Yaitu disebutkan di situ, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya. Hai Adam, kata Allah. Ini dialog antara Allah dengan Adam. Hai Adam, ya. Beritakan kepada para malaikat itu nama-nama. Ya, nama-nama sesuatu. Kemudian falamma ambahum, ketika Adam itu memberitahu nama atau menyebutkan nama-nama sesuatu itu kepada para malaikat, faqala, Allah lantas mengatakan kepada para malaikat itu, aku inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma kuntum taktumun. Inni a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Jadi Allah itu lebih tahu sesuatu yang kau lahirkan dan sesuatu yang kau sembunyikan. Jadi yang dinyatakan ataupun disembunyikan Allah itu maha tahu. Ya, disitulah dialog antara Allah dengan Adam. Ya Adam, itu jelas sekali redaksinya. Ya Adam, huruf harfu nida, huruf panggilan. Wahai Adam, disuruh menyebutkan nama-nama itu kepada para malaikat. Malaikat pun tidak tahu itu. Dan di situ juga tersirat bahwasanya ada dialog antara Adam dengan para malaikat. Falamma ambahum, ketika Adam telah memberitakan nama-nama sesuatu itu kepada para malaikat. Ya kan? Di situ tersirat Adam, ada dialog Adam dengan para malaikat. Ya. Atau coba di surat yang lain, di surat 7 ayat 172 ya. Itu di surat Al-A'raf ayat 172, di situ disebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Insyaallah kurang lebih seperti itu ayatnya ya. Dicek 172 surat Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah itu mengambil ya ketika Allah mengeluarkan anak turunan Adam dari tulang sulbi Adam itu, ya, dan mempersaksikan kepada anak turunan Adam itu yang baru keluar dari tulang sulbinya itu, yang baru keluar dari tulang sulbi Adam itu, Allah mengambil persaksian kepada cikal bakal anak Adam itu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala syahidna. Cikal bakal turunan Adam itu menyaksikan, iya ya Allah, nggih, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami bersaksi. Ya, supaya kelak, kata Allah, di yaumal qiyamah kalian tidak mengatakan aku lupa pada perjanjian ini. Ya, jadi jelas di situ rekan-rekan sekalian ada dialog antara Allah dengan iblis, dialog antara Allah dengan para malaikat, dan dialog antara Allah dengan Adam. Sekaligus dialog antara Adam dengan para malaikat. Oke, sekarang kita coba menganalisis ayat-ayat tadi. Nah, tentu saja rekan-rekan sekalian, kita tidak boleh dan tidak bisa membayangkan dialog itu terjadi satu dimensi, satu ruang, satu waktu, hadap-hadapan, misalkan face to face antara Allah dengan malaikat, dengan Adam, dengan iblis. Ya, seperti orang diskusi cangkruk. Enggak seperti itu. Tentu saja kita tidak bisa membayangkan Allah hadap-hadapan langsung, iblis dengan malaikat, dengan Adam. Enggak seperti itu. Apalagi di suatu ruangan atau di surga atau di langit atau di antah berantah. Enggak seperti itu. Kenapa? Soalnya jelas Allah itu tidak bisa dibayangkan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu enggak seperti apa-apa. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun apapun yang ada di muka bumi ini yang bisa menyamai Allah. Jadi Allah itu tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Ya.
jelas juga Allah tidak menempati ruang dan juga tidak menempati waktu. Jadi kalau misalkan digambarkan Allah di dalam surga, itu jelas mustahil. Ya. Karena Allah nanti ada di dalam surga. Enggak seperti itu. Allah tidak ada di dalam surga. Allah itu meliputi surga, meliputi ruang, meliputi waktu, meliputi jagat raya, semesta, makrokosmos, mikrokosmos. Ya, semuanya diliputi Allah. Allahu Akbar, itu Allah Maha Besar. Jadi tidak bisa membayangkan satu dimensi Allah di dalam ruang, Allah di dalam waktu. Enggak seperti itu. Ya, Allah tidak ada di dalam ruang, Allah tidak ada di dalam waktu. Maksudnya Allah meliputi justru ruang dan waktu itu, ya, semuanya ada di dalam Allah. Ya. Innallaha bikulli syai'in muhit. Allah itu meliputi apapun, termasuk ruang dan waktu. Ya kan? Dan juga ketika Allah mengatakan ma mana'aka antas judalima khalaqtu biyadi. Apa yang membuatmu itu enggan, enggak mau sujud sesuatu yang kuciptakan dengan tanganku? Tentu saja makna tanganku di sini jangan diartikan, jangan dibayangkan Allah lantas punya tangan. Enggak. Atau misalkan wajuhullahi fauqa aidihim. Wajhullah ya. Yadullahi fauqa aidihim. Jangan dibayangkan Allah punya tangan. Wajhullah, wajah Allah, jangan dibayangkan Allah punya wajah. Ya, Allahu alal arsyistawa. Allah itu duduk di atas singgasana, bersemayam di atas singgasana. Jangan kita membayangkan Allah seperti di sebuah kerajaan, terus ada semacam mimbar Allah duduk atau berdiri di situ. Enggak seperti itu tentu saja. Salah itu, imajinasi seperti itu. Ya kan? Nah, ini rekan-rekan sekalian, menurut ilmu tafsir disebut dengan takwil. Awwalayu awilu takwilan, takwil ya, dari kata takwil ya. Jadi tidak boleh dan tidak bisa memahami teks itu secara tekstual karena ada konteks atau keadaan yang menyebabkan membuat kita itu harus memaknainya secara kontekstual. Tidak boleh diartikan secara hakiki, tetapi harus diartikan secara majazi karena ada konteks. Suatu keadaan yang tidak bisa dipahami secara rasional, secara akal, itu tidak bisa dimaknai secara hakikinya atau makna hakikatnya atau makna denotatifnya, ya. Tetapi harus ditakwil, yakni dimaknai secara majas atau dimaknai secara konotatif, makna yang bukan sebenarnya, ya. Makna yang bukan sebenarnya. Itulah yang disebut dengan takwil. Takwil itu apa? Ma huwa takwil. Takwil itu menurut ilmu tafsir adalah mengalihkan makna hakiki ke makna majazi, mengalihkan makna hakikat ke makna majas, mengalihkan dari makna denotatif ke makna konotatif, ya. Mengalihkan dari makna sebenarnya ke makna yang lain karena ada qarinah. Karena ada konteks yang membuat tidak bisa dimaknai secara hakiki, tidak bisa dimaknai secara tekstual, tidak bisa dimaknai secara denotatifnya. Ya. Maka teman-teman sekalian, kita tidak bisa membayangkan dialog Allah itu ada misalkan di istana dan di mana-mana, ya. Itu semuanya adalah makna majas, ya. Jadi dialog Allah dengan malaikat, dengan Adam, ya, dengan iblis, itu jangan diartikan sosok terus ada pada depan itu. Ada sosok Allah, sosok iblis, sosok malaikat, sosok Adam, enggak seperti itu tentu saja. Ini adalah makna majazi, ya. Makna majas, makna kiasan, makna denotatif, ya. Dan itu memang cara penafsirannya itu harus dilakukan seperti itu. Tidak boleh makna hakikat. Ya, sekali lagi jangan dibayangkan secara tekstual, tapi harus kontekstual, ya. Jangan dibayangkan jin itu sosok, iblis itu nanti sosok, ya. Nanti ada di surat 34 ayat 11-12 insya Allah, itu jin aja itu nggak tahu yang gaib itu, ya. Ya, jangan dibayangkan Allah itu satu dimensi dengan makhluk-makhluknya itu. Ya, iblis, jin, malaikat, manusia itu semuanya makhluk. Tidak mungkin dia itu satu dimensi dengan Allah, ya. Sehingga kesimpulannya adalah jangan menyamakan atau membayangkan jin, iblis,
tadi itu semuanya itu semacam sosok, ya. Tetapi di situ bisa menggambarkan itu adalah perjanjian primordial, ya. Jadi sebelum sebelum lahir manusia itu dari rahim seorang ibu, itu sudah dipersaksikan oleh Allah perjanjian primordial namanya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kemudian disaksikan, ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Itu teman-teman yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.